ada data yang disebar ke Matel dan memerintahkan eksekusi sikat. Ya sudah, kita sikat, kita selesaikan. Intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Kalau targetnya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit. Kalau fidusia itu tanggung jawab dari pengadilan. Kalau sampai perampasan dengan suatu kekerasan, ini ancamannya 5 tahun. Keberadaan debt collector atau penagih utang di Indonesia masih jadi polemik di tengah masyarakat. Gesekan antara debt collector dengan debitur saat pengambilan unit kendaraan di jalanan masih saja terjadi. Bahkan aksi mereka kerap dibumbui dengan tindakan arogansi hingga intimidasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah semua debt collector berperilaku yang sama? Saudara simak buser investigasi teror penagih utang gentayangan. Tonton yang lengkap ya. Inilah momen saat para debt collector atau penagih hutang diringkus tim Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Tengah di sejumlah lokasi di kota Semarang. Penangkapan ini cukup alot lantaran beberapa dari mereka sempat coba melawan hingga adu mulut dengan petugas. Penangkapan didasari laporan sejumlah korban dari aksi kelompok penagih hutang yang kerap menarik kendaraan secara paksa. Bahkan pelaku juga tak segan-segan melakukan kekerasan terhadap korbannya. Polisi mengamankan 8 orang tersangka debt collector untuk diperiksa di Mapolda Jawa Tengah. Jadi perbuatan mereka yang salah. Ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita acara penyerahan. Ya, korban tidak mau, kemudian mereka secara paksa juga mengambil kendaraan tersebut, kemudian dibawa ke pool. Dari pengakuan salah seorang tersangka, tak kurang dari 30 unit mobil bisa mereka rampas dari korbannya dan bisa meraup penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Peristiwa ini menggerakkan kami untuk menggali bagaimana para debt collector alias DC ini bekerja. Di sebuah tempat, kami coba ajak ngobrol seorang DC. Kita nangkap 1 unit, setorkan ke leasing, dapat 2,5. 2,500. 2.500.000. Oh, per unit. Kalau mobil itu kayak itu 30. Tapi itu modelnya nego nggak sih Mas kalau ke leasingnya atau memang leasing sudah? Sudah ada listnya. Oh, biasanya satu handphone itu berapa banyak nomor tuh Mas? Ribuan. Oh. Semua nopol masuk di situ semua. Dari leasing ya, leasing masukkan ke jenengan, leasing masukkan ke jenengan. Semua leasing masuk. Waktu ini berapa orang? 2 orang. Terus intinya agak alot, saya telepon teman-teman, duduk gitu. Paling sedikit lupa. Ada yang puasar ya, ada yang halus. Katakan saya ahli lobby untuk yang halus, sama yang kasar. Ada yang dia kasih aman, ada yang kasar lagi, pura-pura. Ya situ dagelan. Tapi kenapa harus dibuat seperti itu? Untuk nakut-nakutin aja. Nakut-nakutin. Kalau takut kan serahkan. Serahkan kita setor ke leasing nggak dapat uang. Kalau kayak gitu kan nggak dapat kita. Wah, informasi yang gacor benar. Buat sangu awal kami menginvestigasi lebih dalam. Kami pun ngikut salah satu timnya yang informasi A1-nya ada target incaran kendaraan yang akan ditarik. Targetnya terdeteksi ada di sebuah rumah. Ada sekitar 3 orang debt collector yang berniat menggeruduk rumah penunggak utang itu. Namun gak sembarangan narik kendaraan sih, harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Lah ini unitnya berapa? Di rumahnya kan ada. Oh, di sini. Ada tapi unitnya ada. Oh, pas berarti. Kuliahan dong berarti anak kuliahan. Tapi lokasinya kos-kosan. Apa mobil apa? Oh yang kecil. Iya. Berapa bulan? 4 bulan. Ya ada situasi. Kalau nggak bisa dibentuk ya paling besok.
baca situasi. gitu ya. Nggak ada langsung kerja. Berarti nggak bisa langsung narik ya Bang ya? Ya mana tahu dia orang berpengaruh di sini. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, para DC ini memilih tak menarik mobil di rumahnya dan akhirnya mengikuti perginya mobil yang jadi target mereka. Mobil city car berwarna merah ini masuk daftar tunggakan angsuran yang akan ditarik oleh mereka. Mendadak mobil mandek di sebuah toko. Para DC belum berani bertindak. Kegiatan yang mereka lakukan masih pantau-pantau dulu dari jarak aman karena ada prosedur yang harus dijalankan. Tapi kalau misalkan SK turun pun bisa langsung di tempat. Ya, kan pas berhenti baca ya. Pas ini ya. Jalan kita salah. Oh gitu ya. Yang penting jangan dipepet gitu ya. Surat itu harus bentuk fisik atau gitu. Kayak apa? Ya, di-print. Dari PDF. Oh mesti di print. Ini kan lagi ngeprint. Oh kawan lagi ngeprint nih Bang. Karena kalau udah ketarik kayak gini, nggak bisa lagi langsung. Harus lunasi. Oh gitu. Kalau udah ketarik. Karena dikeluarkan SK itu kan Harus lunas ya. berarti sudah hilang kepercayaan Bang. Kita hilang kepercayaan Bang ya. Jadi Bang itu kan nggak mau ambil resiko. Sudah kalau kamu duduk lunasi, Kalau nggak dilunasin, dilelang. Saat mobil meluncur, para penagih utang ini kembali membuntutinya. Kemanapun arah mobil digas, mereka menempel dengan tetap jaga jarak. Pas mobil target mencobakan masuk pintu tol, sesuatu terjadi di sini. Yang motor udah maju tuh, yang motor udah maju tuh, suruh berhenti tuh. Terus bos. Dipotong dia, dipotong. Jauh. Tak mau melepas mobil kabur lebih jauh, aksi pepet paksa oleh DC terekam. Pengemudi kendaraan ini juga dipaksa turun, mencocokkan surat kendaraan yang dibawanya. Apa aja aja, nah sampai ke repot, sampai ke telepon, nanti tak kasihkan surat sama sampean, nanti tak kasihkan surat sama sampean, terus sampai nanti yang kasihkan sama yang situ. Mending saya teleponkan ke saya kurang tahu. Lagian mobil direntalkan bermasalah tuh. Iya nggak tahu. Ini tadi ya saya sebentar buat ambil barang. Aturan sampean anaknya. Nggak tahu. Nggak taunya mobil yang akan ditarik ini statusnya mobil rental yang tengah disewakan ke orang lain. Tak berhasil menarik mobil langsung di pinggir jalan. Mobil beserta pengemudinya digiring ke kantor leasing. Eyel-eyelan masih aja terjadi. Oke, enggak gini aja Bu. Ini kan ada keterlambatan, ada keterlambatan yang lebih dari sebulan, gitu kan. Nah, makanya mungkin maksudnya dan enggak? Ini loh. Ya, besok dan kemarin bayar. Lembaran terakhirnya itu tanggal 13 bulan 12 ya 2022 saya bayar. Berpatokan pada data tunggakan angsuran yang dipegang penagih utang, mobil tetap dikandangin ke kantor leasing. Meski pemilik mobil gak ngerasa punya cicilan macet. Sementara si penyewa mobil rental terpaksa harus pulang menyewa taksi online. Pindahan itu. Iya pindahan ke stasiun. Kalau dia rental mobil buat pindahan. Dari kos mau pulang. Habis selesai kuliah. Barang-barang masukin situ semua pindahan. Mau pindah kemana? Mau pulang. Oh mau pulang. Mau pulang ke makanya rental mobil buat pindahan. Keberadaan debt collector di Indonesia memang sudah ada sejak lama. Para penagih utang ini ditugaskan berhadapan langsung dengan debitur. Jasa mereka umumnya disewa oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Namun sayangnya, aksi mereka kerap dibumbui dengan tindak kekerasan yang menimbulkan keresahan, ketakutan, bahkan kemarahan di tengah masyarakat. Meski masih dinilai kontroversi, keberadaan debt collector sebetulnya telah diatur
oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penggunaan cara-cara dengan ancaman, kekerasan, dan tekanan verbal maupun fisik jelas itu dilarang, karena setiap pelanggaran atas ketentuan itu bisa berujung pidana, baik bagi debt collector maupun perusahaan pembiayaan yang memakai jasanya. Jangankan 4 bulan, seminggu pun bisa eksekusi, karena nggak ada kooperatif. Masyarakat jangan takut, ketika ada debt collector itu dilihat dulu. Lah jangan-jangan nggak beri kuasa. Kehadiran debt collector begitu mudah kita dapati. Umumnya mereka bekerja secara tim, ngejogrok di satu tempat, memantau mobil dan motor yang lewat di hadapannya, sembari memasukkan nomor kendaraan ke ponsel miliknya yang berisi ribuan nomor kendaraan bermasalah. Matelang adalah istilah para penagih utang yang khusus ditugaskan memata-matai dan memburu kendaraan yang menunggak cicilan. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terbilang cukup tinggi. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Turki. Angka penjualan kendaraan bermotor untuk domestik berkisar 5 hingga 6 juta unit per tahun. Meski begitu, tingkat kredit macet kendaraan bermotor juga terbilang tinggi. Hal ini bisa jadi menyebabkan profesi penagih utang sulit dihilangkan. Berkaca dari sini, kami coba telisik kembali bagaimana penagih utang bekerja. Salah seorang debt collector yang bersiap mengamankan mobil bermasalah, kami ajak ngobrol. Kalau ini udah berapa lama? Ini sudah menjelang 4 bulan. 4 bulan. Tapi intinya kan kalau di finance ya, ini teknis di finance tuh. Ini masih prematur. KID itu prematur itu angsuran di bawah setahun. Di bawah setahun. Kalau angsuran di bawah setahun itu masih pantauannya pusat. Oh gitu. Iya. Tapi 6 bulan mas. Di bawah setahun. Tapi maksudnya kalau 4 bulan udah bisa masuk di DC ya? Ini Om, pengertian masuk ke DC atau enggak itu tergantung kronologis. Jangan salah. Ya, penjenengan meskipun tenornya 4 tahun, ambil angsuran 4 tahun, di saat penjenengan sudah ngangsur 3 tahun, tapi di saat detik-detik sampean ada terlambat nggak kooperatif, dan ketika collection datang ke rumahnya penjenengan mobil nggak ada, indikasi mobil pindah tangan, jangankan 4 bulan, seminggu pun bisa eksekusi, karena nggak ada kooperatif. Ini kan apalagi dia baru 6 kali bayar sudah terlambat, 3 mau 4. Finance nggak mungkin memerintahkan surat kuasa itu turun ke pihak ketiga kalau belum ada somasi. Dan somasi itu bisa turun 3 kali loh. Somasi pertama, kedua, ketiga. Dan penarikan mobil pun terjadi. Ya. Dari Oh iya. apa itu? Iya. Terus gimana ini? Ya kita mau bayar. Kita mau bayar sih. Itu boleh ke kantor aja, jelasin ke kantor. Oh, ya. Oke. Saya nganter staf saya ke kantor dulu ya. Kantor mana? Saya deket sini, soalnya ada urusan pajak ya. Ya. Boleh saya ikut ibu nanti, maksudnya Saya boleh, di belakangnya boleh diikuti. ibu gini aja, Ya. tidak mengurangi rasa hormat saya datang ibu. Iya. Pada intinya saya petugas di lapangan aja. Iya. Ibu nanti sekali aja ke kantor, yang penting satu suara sama kita. Iya. Itu rencana bentar kami. Ini saya intinya kami itu tidak ada niat tidak membayar. Cuman kemarin karena kan kami ada 3 kalau nggak salah ya. Yang kapan itu kami sudah bayar 2 bulan. Nah ini kita Keterlambatannya udah bisa jalan. Iya makanya itu. Tidak ada keribetan. Proses negosiasi berlangsung lebih manusiawi. Dari sini pihak debitur lanjut digiring ke kantor leasing untuk penyelesaian perkara hutang piutang dari kredit macet mobil itu. Suksesnya penarikan mobil bermasalah seperti ini, para penagih utang pastinya mendapat imbal balik atas kerjanya itu. Jenengan dari tahun berapa? 2014-an. 14-an. Aku jadi eskol ya, jadi istilahnya jadi DC. Itu pure murni 2014. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah aku nggak pernah ada masalah. Sebenarnya kita ini kan tugas kitanya pengamanan aset. Pengamanan aset Iya, ya? pengamanan Dari aset. pihak ini ya? Dari pihak. Jadi kalau nanti leasingnya. aset itu bisa kita amankan ya sudah selesai tugas kita. Berarti nanti kalau ada apa-apa ya. Tapi kalau kayak gini ada biaya penarikan nggak?
Ya pasti ada dong. Berapa? Kalau biasanya kalau nominal kita nggak bisa nyebutin berapa nominalnya, tergantung kronologis. Tapi Kalau- paling nggak berapa itu biasanya? Kalau targetnya ya minimal 8 sampai 10 juta. Satu unit. Satu unit. Satu unit. Satu unit. Itu yang membedakan apa biasanya? Yang membedakan keterlambatan sama kronologis, Om. Terus masing-masing finance kan beda. Kalau kan nggak bisa banyak, Om. Ini paling banyak 8 juta. Tapi jenengan ini kerjasama sama beberapa leasing berarti ya, nggak cuma satu ya? All finance, semua finance. Dan itu datanya mereka yang ngasih sendiri biasanya dari pihak finance ke jenengan? Kan finance itu kan ada data yang disebar ke yang biasa kita kenal Matel. Matel yang ada di lapangan yang input nopol itu. Mereka yang distorkan ke kita yang suruh ngecek ke finance perintahkan eksekusi sikat, ya sudah kita sikat, kita selesaikan. Tapi kayak gitu tuh nanti akan dibagi sama kematelnya juga? Ya iya Om, dari uang misalkan seperti ini ya Om ya, 8 juta potong 15%, 6, sekian, 6,8 dipotong security pool misalkan, masuk ke pool sekian, anggap sisa 6,5 bagi 2. Bagi 2 berarti 3.250.000, anggap aja 3 juta Matel, 3,5 kita. Paling nggak sehari ada berapa biasanya Om? Ya alhamdulillah minimal 1. Minimal satu. Tapi kalau dari angka 3,5 kita misalkan yang kerja orang 5, berarti kan pembagian 700.000 per orang. Setiap bertugas, debt collector ini membekali diri dengan ID profesi penagihan utang serta surat tugas penarikan unit kendaraan dari pihak leasing seperti ini. Itu sebabnya ia menolak pandangan masyarakat yang menyamai profesinya seperti tindakan premanisme. Sesampainya di kantor leasing, untuk memastikan unit mobil sesuai dengan objek yang disengketakan, pengecekan fisik wajib dilakukan. Mulai dari pencatatan kilometer kendaraan, plat nomor, hingga ke bagian nomor mesin dan rangka kendaraan. Proses kemudian berlanjut ke penyelesaian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Keputusan umumnya ada 2, pelunasan seluruh kewajiban angsuran yang tersisa, atau kendaraan yang menjadi objek sengketa ditarik menjadi milik kreditur. Keberadaan debt collector seolah seperti 2 sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, keberadaan mereka dibutuhkan perusahaan pembiayaan atau kreditur, tapi di sisi lain, mereka justru dibenci debitur. Lantas bagaimana kontrak kerja mereka bisa terjadi? Customer yang melakukan yang terjadi keterlambatan selama 7 hari itu akan diberikan surat peringatan pertama. Kemudian selanjutnya ada surat peringatan kedua dan ketiga. Nah, setelah itu kalau diperlukan baru kita melakukan eksekusi untuk menarik mobilnya. Kalau treatment yang standar itu adalah kita pakai internal kita dulu ya. Nah, yang eksternal ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang lebih berat ya, dan biasanya unit yang sudah tidak ada di tangan debitur sendiri, yang sudah dipindah tangankan, kemudian disembunyikan, yang sudah nggak tahu rimbanya sebenarnya. Nah, itu mereka melakukan pelacakan di mana unit ini berada. OJK itu mewajibkan kita bekerja sama dengan badan usaha. Nah, baru kemudian ada surat kuasa tarik, itu kita berikan kuasa kepada perusahaan penarikan yang kita bekerja sama. Nah, nanti dari sana baru mereka memberikan surat tugas kepada karyawannya mereka ya, yang debt collector itu untuk melakukan penarikan unit yang dimaksud. Menjamurnya debt collector sebagai pihak ketiga penagih utang tak lepas dari persoalan kredit macet dari jasa perbankan maupun jasa pembiayaan lainnya. Kerja mereka dinaungi payung hukum. Namun bagaimanapun, cara-cara premanisme yang ditonjolkan mereka dalam menarik kendaraan debitur tidak bisa dibenarkan. Kalau fidusia itu merupakan tanggung jawab dari pengadilan. Ketika dia wanstasi, pengadilan itu meminta. Dan yang mendampingi adalah polisi yang mendampingi. Nah ini tapi kalau sampai perampasan dengan suatu kekerasan, maka pasal pidana akan timbul, yaitu pasal 1368. Nah, kalau hanyalah orang satu bisa menarik itu kekerasan. Tapi kalau orang banyak berarti masuk 170 dengan kekerasannya membawa satu barang. Meskipun setidaknya ini ancamannya 5 tahun, gak main-main. Ada debt collector ini, ternyata dirampas. Tapi kalau kuncinya ya tidak diberikan atau STN nggak diberikan, perampasan masuk. 170-nya masuk itu.
masyarakat jangan takut. Ketika ada debt collector itu dilihat dulu apa kuasanya, dilihat dulu. Lah jangan-jangan nggak beri kuasa. Seharusnya kreditur ketika ada persoalan, ada kemacetan, ya debitur harus melalui pengadilan dong. Nah, pengadilan akan memberikan eksekusi. Nah, eksekusi itu apa? Itu bisa Kita memerlukan eksekusi melalui pengadilan, sebetulnya bisa-bisa saja. Cuman biasanya makan waktunya terlalu lama. Finance ini kan juga uang kita juga berasal dari bank. Nah, kalau kita macet, kita juga akan kesulitan bayar ke pinjaman ke bank juga gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kenapa kita melihat beberapa rata-rata ya perusahaan pembiayaan itu melakukan itu kerjasama dengan pihak ketiga. Bagaimanapun juga, namanya utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi di lain pihak, para penagih utang ini harus mengedepankan sisi humanis, bukan lebih menonjolkan kekerasan. Sehingga persoalan utang piutang yang sebetulnya masuk ke ranah perdata tidak bergeser ke masalah pidana yang bisa berujung pada pemenjaraan. Oke saudara, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.